Indonesia Merdeka. A great nation is a nation that remembers the services of its heroes. This content contains important things about the history of Indonesia's national hero. Proklamasi. We, the Indonesian people, hereby declare the independence of Indonesia. Matters concerning the transfer of power and other matters shall be carried out in a careful manner and in the shortest possible time. Jakarta, 17 Augustus 1945. Seaman. Perjuangan Ir Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah dan tanpa halangan. Bahkan beliau seringkali dipenjara dan diasingkan sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Dan berikut ini adalah 7 tempat pengasingan Ir Soekarno sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang Siman rangkum untuk Anda semua. Yang pertama adalah Penjara Bensi. Penjara Bensi yang dulu berlokasi di Braga, Kecamatan Sumur Bandung, di Kota Bandung, Jawa Barat, juga pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno akibat aktivitasnya di PNI atau Partai Nasional Indonesia. Yang kedua di Lapas Sukamiskin. Hasil sidang di Gedung Landrat membawa Bung Karno kembali ke pengasingan. Peristiwa ini dikenal Indonesia menggugat. Yang ketiga adalah Ende Flores. Tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu De Jong, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Bung Karno ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, akibat aktivitas politik Ir Soekarno, yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat adalah Bengkulu. Di kota Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha, yang bernama Tan Eng Cian. Selama dalam pengasingan di rumah tersebut, Bung Karno menggunakannya untuk melakukan aktivitas baik politik dan keorganisasian. Yang kelima adalah Brastagi, Sumatera Utara. Brastagi Tanah Karo, Sumatera Utara, juga menjadi salah satu lokasi pengasingan Bung Karno. Saat terjadi konflik Indonesia dengan pemerintah Belanda, agresi militer Belanda II menyebabkan para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sejahrir dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan, tepatnya pada tahun 1948. Yang keenam adalah Parapat, Sumatera Utara. Bung Karno sempat dipindah pengasingannya ke kota Parapat Simalungun, Sumatera Utara, pada tanggal 4 Januari tahun 1949. Selama di pengasingan tersebut, meskipun Bung Karno mendapat pengawasan ketat dari tentara Belanda, namun kali ini Bung Karno tidak sendirian, ia diasingkan bersama rekan seperjuangannya, yaitu Haji Agus Salim dan Sultan Sejahrir. Dan yang terakhir adalah di Pulau Bangka. Bung Karno sempat diasingkan di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Pesanggerahan Menumbing. Wilayah Bangka Barat dipilih Belanda karena adanya industri timah yang sudah maju. Selain itu, Bangka Barat juga menjadi salah satu basis kekuatan Belanda, dengan adanya lapangan terbang dan pelabuhan laut di daerah Muntok.